Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan inayahnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Hadirnya saya di sini ingin menjelaskan perihal hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Yang mana untuk menjelaskan perihal ini, saya mengambil referensi dari kitab As-Siyam karya Syekh Abdul Latif Stofi Al-Furfur rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi bidarain amin amin ya rabbal alamin. Yang muji bahasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhathu bermula pembahasan ani yang kedua. Itu hikmatut tasyrik siyami Ramadan, hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Syara'a mensyariatkan siapa Allahu Allah Azza yang maha luhur siapa Allah wa jalla dan agung siapa Allah. Asyama pada puasa hikamin karena terdapat beberapa hikmah. Wa a'zamuha bermula paling besarnya hikam itu kaunu adanya asyam itu mujiban menetapkan syai'aini terhadap dua perkara. Jadi Allah Azza wa Jalla mensyariatkan puasa di bulan Ramadan karena terdapat beberapa hikmah di dalamnya. A'zamuha, nah hikmah yang paling besar dalam berpuasa di bulan Ramadan yaitu yang pertama bisa menyebabkan terhadap dua perkara, bisa menyebabkan dua perkara ini terwujud. Ahadukum bermula salah satunya syai'ai itu sukunun nafsi, tenangnya nafsu, al-amarati yang sering memerintah disui dengan keburukan, wa kasrus rotiha dan memecah bentuk daripada hawa nafsu, fil fuduri di dalam berlebihan, al-muta'aniqati yang berhubungan, bijami'i jawahiri dengan seluruh anggota badan, minal aini katanya dari mata, wal lisani dan lidah, wal udhuri dan telinga, wal farji dan nah, salah satunya dari dua perkara ini, dengan berpuasa di bulan Ramadan, ini bisa menenangkan hawa nafsu yang suka memerintah untuk melakukan hal buruk. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dengan berpuasa di bulan Ramadan ini bisa memecah bentuk daripada hawa nafsu panca indera. Contohnya panca indera dari mata, lisan, telinga, ataupun kemaluan. Fa'inabihi maka sesungguhnya dengan asyam atau dengan berpuasa, ada'afu menjadi lemah apa harokatuha pergerakannya hawa nafsu bimahsusatiha di dalam bagian yang dipanca indera oleh hawa nafsu. Nah, dalam artian dengan berpuasa di bulan Ramadan ini juga bisa melemahkan pergerakan daripada hawa nafsu panca indera. Walidha dan karena inilah qila dikatakan idza ja'at apabila merasa lapar apa nafsu syabi'at maka merasa kenyang apa jami'ul a'dhab seluruh anggota tubuh. Wa idza syabi'at dan apabila merasa kenyang apa nafsu ja'at maka merasa lapar apa al-a'dhu beberapa anggota tubuh puluha maksudnya semua anggota tubuh. Jadi di sini ada makalah yang mengatakan idza ja'at nafsu syabi'at jami'ul a'dhu apabila nafsu merasa kenyang, apabila nafsu merasa lapar maka seluruh tubuh akan merasa kenyang. Wa idza syabi'at dan apabila nafsu merasa lapar ja'at al-a'dhu puluha maka seluruh anggota tubuh akan merasa lapar. Wama dan tidak ada itu anhada dari inilah nafsil amarrah apa sofa'ul qalbi bersihnya hati minal kaniri dari keruhan, dari kekeruhan. Fa'inal mutiba karena sesungguhnya yang menyebabkan dikuduroti terhadap keruhnya hati itu fudinul lisan yang kelebihannya lisan wal aini dan mata wal baqiha dan anggota-anggota tubuh yang lain. Nah, di sini dijelaskan sesungguhnya penyebab daripada bersihnya hati, sesungguhnya penyebab dari keruhnya hati itu bukanlah berasal dari hawa nafsu yang mengajak untuk melakukan hal buruk, akan tetapi berasal dari berlebihannya lisan, mata dan anggota-anggota tubuh yang lain di dalam melakukan sesuatu. Jadi apabila anggota tubuh kita berlebihan di dalam melakukan sesuatu, maka ini akan memancing daripada keruhnya hati atau akan menyebabkan keruhnya hati. Wabisofaihi dan dengan sebab bersihnya hati itu tunatu
akan mendatangkan al-maslihah pada beberapa maslahat, wa darajati dan beberapa derajat. Nah, sebaliknya jika hati kita bersih, ini akan mendatangkan beberapa maslahat dan derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fadilah atau hikmah dari hikmah berpuasa yang pertama itu bisa menyebabkan dua perkara. Nah, perkara yang pertama itu bisa menenangkan hawa nafsu yang mengajak untuk melakukan hal buruk, dan yang kedua bisa memecah bentuk daripada hawa nafsu pada itu. Nah, itu hikmah dari berpuasa yang pertama. Sekarang hikmah dari berpuasa yang kedua, wataniha bermula nomor 2-nya hikmah itu kalau adanya afsya itu mujiban menetapkan rahmati terhadap rasa kasih sayang wal arfi dan belas kasih dan hasaki atas orang-orang miskin. Hikmah yang kedua yang bisa kita dapat dari berpuasa di bulan Ramadan, yaitu dengan berpuasa di bulan Ramadan ini bisa menimbulkan rasa kasih sayang atau rasa belas kasih kita terhadap orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Mengapa bisa demikian? Fa innahu karena sesungguhnya dengan asyam lamma dalam ketika merasakan siapa shaim atau siapa orang yang berpuasa ala menju'i pada sakitnya rasa lapar fil dan al-fati di dalam sebagian waktu-waktunya shaim lapar, maka dia akan ingat min hadza dari ini ju' pada keadaannya sakit di umumil waktu di dalam umumnya waktu-waktu patasaru maka akan bergegas siapa shaim ilaihi terhadap masakin ar-raqata pada belas kasih atau penolong alaihi atas masakin. Mengapa dengan berpuasa di bulan Ramadan ini bisa menimbulkan rasa kasih sayang atau belas kasih kita terhadap orang-orang miskin? Karena sesungguhnya dengan berpuasa di bulan Ramadan, ketika kita merasakan sakitnya rasa lapar di sebagian waktu-waktu kita, maka kita akan ingat kepada keadaan orang-orang miskin yang merasakan lapar juga. Sehingga kita akan bergegas untuk menolong orang-orang miskin karena kita turut merasakan apa yang mereka rasakan. Warahmatu dan bermula maknanya rahmat atau kasih sayang fi haqiqatiha di dalam hakikatnya rahmat nau'u ala batini macamnya rasa sakit hati. Mayusari maka akan bergegas siapa shaim bidaf'ihi untuk menghilangkan ihsani dengan melakukan hal baik ilaihi kepada masakin. Di sini juga dijelaskan makna asli atau hakikat daripada kasih sayang adalah turut merasakan rasa sakit. Dalam artian hakikat daripada kasih sayang adalah rasa sakit. Maksudnya bagaimana? Apabila kita benar-benar memiliki rasa kasih sayang terhadap orang-orang miskin, maka kita akan turut merasakan rasa sakit karena mereka merasa lapar. Jadi kita turut merasakan rasa sakit. Itu kalau benar-benar kita merasa sayang atau punya rahmah. Nah, karena kita merasakan rasa sakit disebabkan mereka merasa lapar, maka kita akan bergegas menolong mereka dengan berbuat kebaikan. Fa'inal ma indallah ta'ala bi husnil jazai. Maka dengan fadilah atau dengan bermanfaat kita menolong orang-orang miskin tersebut, kita akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minha dan itu termasuk dari hikam muwafaqatul fuqara'i berguna menyeimbangkan keadaan orang-orang fakir. Tahammulima dengan penanggung perkara, tahammaluna yang menanggung fuqara pada ahyanan di dalam masa hidupnya. Wa fi dzalika dan itu di dalam muwafaqatul fuqara apa rafa'a mengangkat halau shaimi pada keadaan orang berpuasa innallaha ta'ala Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga termasuk daripada hikmah yang berpuasa apabila kita menyeimbangkan keadaan kita dengan keadaan orang-orang fakir. Menyeimbangkan ini dalam arti apa? Yakni kita turut merasakan apa yang mereka rasakan dalam hidupnya. Dan juga dengan muwafaqatul fuqara atau juga dengan menyeimbangkan hati kita dengan orang-orang fakir, ini bisa mengangkat derajat kita di Allah Subhanahu wa taala. Kama bukia sebagaimana yang telah diceritakan an Bishr dari Imam Bishr Al-Hafi yang bersahafi rahimahu, semoga merahmati pada Bishr Al-Hafi siapa Allah taala. Annahu pada sesungguhnya keadaan naqala masuk alaihi atas Bishr siapa rajulun laki-laki fi syita'i di dalam musim dingin. Awajadahu maka menemui siapa Bishr pada rajul jalisa dalam keadaan duduk yar'udu yang memanggil siapa rajul. Wa thawbuhu dalam keadaan bermula pakaian rajul itu mu'allatun digantungkan habis jadi atas gantungan.
Nah, jadi ada sebuah cerita dari Imam Bishr Al-Harbi rahimahullah, bahwa pernah ada seorang laki-laki mengunjungi Imam Bishr Al-Harbi di dalam keadaan musim dingin, sambil kemudian duduk di hadapan Imam Bishr Al-Harbi sambil menggigil karena posisinya dalam keadaan musim dingin. Wasaumu mu'afun al-misjab, dan pakaiannya ini digantungkan di atas gantungan, dalam artian pakaiannya tidak dipakai meskipun dalam keadaan musim dingin. Faqala, maka berkata siapa Imam Bishr lahu terhadap rajul, fi hadzal waqti, di dalam waktu seperti ini, yunza'u, dilepas atau pakaian. Nah, dalam artian kalau bahasa kitanya supaya lebih mudah diartikan, mengapa di dalam waktu seperti ini kau malah melepas pakaian, wahai seorang laki-laki? Faqala, maka berkata siapa rajul ya akhi, wahai saudaraku, al-fuqara'u, bermula orang-orang fakir, itu kathiruna, ahatlah banyak, walaisa, dan tidak ada itu li bagi saya, atau muasatihi, kemampuan untuk menolong mereka, dia di dalam memberikan mereka pakaian. Pak wasihim, maka saya menolong, ditakan mudid barodi, dengan turut merasakan rasa dingin, kama yatakan maluna, sebagaimana yang merasakan sifat pokora pada barod. Lalu laki-laki ini menjawab kepada Imam Bishr Al-Harbi, ya akhi, wahai saudara, sesungguhnya orang-orang fakir itu sangatlah banyak, dan saya tidak mampu untuk menolong mereka satu persatu dengan memberi mereka pakaian, sehingga saya menolong mereka dengan turut merasakan apa yang mereka rasakan, yaitu turut merasakan rasa dingin yang mereka rasakan. Jadi ini masih membahas yang kedua ya. Hikmah daripada berpuasa yang kedua itu bisa menimbulkan rasa kasih sayang dan belas kasihan kita terhadap orang-orang miskin dan fakir. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga dari hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Asal itu bermula yang ketiga dari hikmah itu al-ittisafu, bersifat malaikati, dengan sifatnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam artian ya, ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita akan memiliki sifat yang sama dengan sifat para malaikat Allah. Yang mana telah kita ketahui bersama, yang kita telah pelajari bersama, bahwa satu-satunya makhluk Allah yang tidak memiliki hawa nafsu itu hanyalah malaikat. Nah, dalam artian tidak butuh makan dan minum. Ketika kita berpuasa, maka kita akan memiliki seolah-olah sifat yang sama dengan para malaikat Allah. Itu pembahasan yang ketiga. Sekarang pembahasan yang keempat, ar-rabi'u, mulai yang keempat, itu husulul muraqabati, hasilnya perasaan muraqabah lil haqqi azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Sopain nafsi, dengan bersihnya hati yang berbuat asyami dari berpuasa, ala kamili yang sempurna, al-masnuni yang disunahkan. Karena hikmah yang keempat dari berpuasa di bulan Ramadan, yakni adalah hasilnya perasaan muraqabah. Apa yang dinamakan perasaan muraqabah? Perasaan muraqabah adalah perasaan merasa diawasi atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan memiliki perasaan muraqabah ini, tidak akan berani untuk melakukan hal batil ataupun hal maksiat, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki sifat muraqabah. Nah, dari mana sifat muraqabah ini berasal? Yakni berasal dari sopain nafsi, bersihnya hati, yang berbuah daripada berpuasa yang sempurna, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Jadi kesimpulannya, hikmah yang keempat dari berpuasa di bulan Ramadan ini bisa menghasilkan perasaan muraqabah di sisi Allah azza wa jalla. Perasaan muraqabah ini berasal dari bersihnya hati yang berbuah dari berpuasa yang sempurna yang disunahkan. Sekian dari saya, mengutip dari kitab As-Siyam karya Syekh Abdul Latif Shafii Al-Furfur rahimahullah ta'ala. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.